Perkenalkan, nama saya Huntepri pada Kota Barat. Saya dari 11 mesin 3. Di sini saya akan mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan Pak Jusmandi, yang di mana saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi mesin bubur. Pas. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari headstock atau kepala tetap. Di sini dinamakan kepala tetap yang berfungsi sebagai dudukan cak dan sebagai dudukan spindle. Kepala tetap juga berfungsi untuk pengaturan kecepatan putaran spindle pada mesin bubut. Di sini kita dapat memutar pelan hingga cepatnya spindle. Kedua, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tailstock atau kepala tetap mesin bubut. Sebagai senter tengah atau titik tengah pada benda kerja, disebut kepala lepas karena dapat digeser dengan cara melepas tuas pengunci. Kita contohkan. Di sini kepala tetap masih terkunci. Kalau kita membukanya dengan menggeser pengunci ke kanan, lalu kita kunci kembali. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian dari spindle. Spindle itu terletak pada belakang cak atau cekam yang berfungsi untuk dudukan cekam atau cak. Lalu saya akan menjelaskan fungsi dari cekam atau cak. Cak itu berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan posisi rahang cekam yang ada pada mesin bubut sehingga benda bisa dipasang dengan sempurna. Kita contohkan. Di sini kita akan menjepit benda kerja pada cak dengan memutar kunci yang ada di atas. Di sini kita mengunci benda kerja, lalu kita membuka kembali benda kerja pada cak. Seperti itu cara kerja cak. Poros pembawa ini dinamakan poros pembawa, dihubungkan oleh roda gigi pada kepala tetap dan rotasi dapat dibalik digunakan sebagai kabel pemandu untuk membuat benang saja dan dapat dilepas saat tidak digunakan. Dinamakan poros pembawa. Ketujuh, saya akan menjelaskan fungsi dari eretan alas. Ini dinamakan eretan alas pada mesin bubut yang terletak di bawah eretan lintang dan di bawah eretan atas. Fungsi dari eretan alas ialah untuk menggerakkan alas mesin. Untuk menggerakkan alas mesin ke kiri dan ke kanan sepanjang alas. Kita contohkan dengan menggerakkan ke arah kiri sesuai kemauan, lalu kita menggerakkan ke kanan. Itu fungsi dari dan pengertian dari eretan alas. 8. Di sini saya akan menjelaskan eretan melintang. Eretan melintang ini fungsi untuk bertiga. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari eretan melintang mesin bubut. Ini dinamakan eretan melintang. Mengapa disebut eretan melintang? Karena eretan melintang melakukan gerakan pemakanan
arah melintang mendekati atau menjauhi sumbu senter secara manual dan sekaligus sebagai dudukan. Kita contohkan. Eretan melintang dia berfungsi menjauhi sumbu senter secara manual dengan mendekatkan benda kerja dan menjauhkan dari senter benda kerja. Seperti itu cara kerja eretan melintang pada mesin bubut. Lalu saya akan menjelaskan eretan atas. Eretan atas berada di atas eretan melintang, dan fungsi dari eretan atas adalah memegang eretan perkakas bubut dengan memberikan gerakan yang diperlukan dengan cara seperti ini. Kita mencontohkan eretan atas pada mesin bubut dengan mendekatkan benda kerja, lalu memutar eretan melintang mendekati benda kerja, mendekatkan pahat bubut dengan eretan melintang seperti ini, menjauhkan, mendekatkan. Itu fungsi dari dan pengertian dari eretan melintang. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bed alas atau alas mesin bubut. Ini dinamakan alas mesin bubut yang berfungsi untuk kedudukan eretan alas mesin. Ini merupakan bagian penting mesin bubut yang di atas alas tersebut eretan serta headstock bertumpu serta bergerak. Di atas alas mesin bubut ini atau meja mesin bubut ini, di atasnya itu ada eretan, lalu ada headstock. Lalu itu pengertian dari alas mesin bubut. Lalu saya akan menjelaskan fungsi dari sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari dan pengertian pahat bubut. Ini dinamakan pahat bubut. Merupakan alat potong utama yang digunakan mesin bubut untuk membentuk benda kerja. Ini dinamakan pahat bubut pada mesin bubut. Setelah saya menjelaskan pahat bubut, saya akan menjelaskan senter tetap. Ini dinamakan senter tetap, dipasang pada kepala lepas. Ini kepala lepas dengan tujuan untuk mendukung ujung benda kerja agar putarannya stabil. Untuk mendukung ujung benda kerja agar putarannya stabil, senter didekatkan ke benda kerja dengan cara diputar seperti ini agar putaran benda kerja itu stabil. Itu fungsi dari senter. Lalu saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari tuas. Sini dinamakan tuas handle. Tuas handle itu berfungsi untuk mengatur kecepatan spindle seperti ini. Ini untuk mengatur kecepatan spindle. Lalu untuk mengatur arah pemakanan dan untuk menyalakan dan mematikan mesin bubut. Ini untuk menyalakan mesin bubut. Seperti ini. Ini adalah termasuk bagian dari tuas handle untuk menyalakan dan mematikan mesin bubut dan untuk mengatur kecepatan spindle. Tadi sudah. Lalu
saya akan menjelaskan fungsi dari motor penggerak. Berada di bawah atau gearbox motor penggerak yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk memutar spindle yang letaknya berada di belakang sini. Nah, itu dinamakan motor penggerak atau gearbox. Selanjutnya saya menjelaskan tentang tombol emergency stop. Nah, sini. Tombol ini sangat penting karena berfungsi untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat karena terjadi sesuatu yang membahayakan. Jika ada keadaan yang darurat, kita tinggal menekan tombol ini saja, maka mesin mati. Lalu saya akan menjelaskan fungsi dari lampu penerang. Di sini tepatnya. Fungsi dari lampu penerang ini untuk membantu operator dalam melihat benda kerja apabila keadaannya kurang mendukung untuk melihat dalam membubut. Itu fungsi dari lampu penerang. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari selang coolant. Ini dinamakan selang coolant. Selang coolant ini untuk menyalurkan coolant ke benda kerja dan alat potong pada saat proses pembubutan. Pada saat proses pembubutan, coolant dapat dihidupkan agar mempermudah jalannya pembubutan dan mengurangi panas pada benda kerja. Saya jelaskan tentang rem kaki. Rem kaki ini sangat penting di saat pembubutan. Merupakan alat potong yang merupakan benda yang penting untuk menghentikan mesin pada posisi tertentu atau posisi darurat. Kita contohkan. Dia belum. Nah, seperti ini. Pada saat benda berjalan, kita dapat menarik tuas lalu mengincar rem kaki, maka tak atau spindle berhenti seketika. Itu fungsi dari rem kaki pada mesin bubut. Sekian penjelasan dari saya. Kalau saya ada salah dalam menjelaskan, saya minta maaf. Terima kasih.